Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan materi tentang gerak harmonik sederhana. Di video kali ini, Kak Git akan membahas tentang periode, frekuensi, dan energi pada gerak harmonik sederhana. Yang pertama, rumus untuk periode itu T sama dengan 2pi akar M per K. Dengan M-nya ini adalah massa benda dan K-nya adalah konstanta pegas. Karena ini dia berlaku masih di getaran pegas gitu kan. Ketika pegas gini terus digantung sama satu beban, nah ini ada massanya kan. Nah ini adalah M-nya si massa bendanya, sedangkan K-nya adalah tetapan pegas. Kemudian yang kedua adalah frekuensi, karena frekuensi itu kebalikan dari periode kan. Maka ini jadi rumusnya dibalik, berarti frekuensi F sama dengan 1/2pi akar K per M. Nah selain mereka berdua itu sebenarnya ada juga omega. Omega itu kan kecepatan sudut ya. Omega itu kan sama dengan 2pi F gitu kan. Nah F-nya bisa diganti sama ini, berarti omega sama dengan 2pi dikali 1/2pi akar K per M gitu ya. Ini 2pi nya berarti bisa hilang ya. Jadi omega itu sama dengan akar K per M, lalu untuk ngilangin akarnya itu bisa dikuadratin kan. Jadinya omega kuadrat itu sama dengan K per M, maka K itu adalah sama dengan omega kuadrat kali M gitu ya. Jadi setiap ketemu omega kuadrat kali M nanti itu bisa diganti jadi K. Oke, terus berdasarkan dua persamaan ini ya, untuk periode itu berbanding lurus dengan massa bebannya atau bendanya. Jadi kalau semakin besar bebannya, maka periodenya juga akan semakin besar. Sedangkan kalau frekuensi itu berbanding terbalik dengan massa bebannya. Jadi semakin besar massanya atau si bebannya ini, berarti frekuensinya justru semakin kecil, kayak gitu. Selanjutnya untuk energi, yang pertama ada energi potensial, ini sama dengan energi potensial pegas ya, yaitu EP sama dengan setengah KY kuadrat, dimana Y-nya ini adalah simpangan, berarti bisa diganti dengan yang persamaan simpangan itu sebelumnya, yaitu adalah A sin omega T gitu ya, ini boleh diganti. Kemudian yang kedua di sini adalah energi kinetik ya, dimana EK itu sama dengan setengah mv kuadrat dan V-nya itu pakai persamaan kecepatan pada gerak harmonik sederhana kemarin itu omega A cos omega T gitu ya. Kita substitusi ke sini berarti EK sama dengan setengah M, V-nya dikuadratin berarti omega A cos omega T kuadrat gitu ya. Nah ini jadinya EK itu sama dengan setengah M, ini omeganya jadi kuadrat, terus A-nya juga kuadrat, lalu cos-nya juga kuadrat, omega T gitu. Nah berdasarkan identitas trigonometri gitu ya, cos kuadrat itu setara dengan 1 dikurang sin kuadrat, berarti ini jadinya setengah M omega kuadrat A kuadrat, terus ini dikali 1 dikurang sin kuadrat omega T gitu ya. Karena berdasarkan identitas trigonometri, cos kuadrat itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat. Nah, ini bisa dikali pelangi gitu ya. Berarti jadinya setengah M omega kuadrat A kuadrat dikurang setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Gitu kan dikaliin. Ini kali ke sini, ini kali ke belakang kayak gitu. Nah, terus tadi setiap ketemu M omega kuadrat itu kan bisa diganti jadi K ya. Sedangkan di sini nih A kuadrat sin kuadrat omega T itu jadi Y kuadrat. Karena Y itu kan A sin omega T, berarti kalau A kuadrat sin kuadrat omega T bisa diganti jadi Y kuadrat, sehingga energi kinetiknya itu EK sama dengan setengah KA kuadrat, itu kan ini jadi K, lalu dikurang lagi setengah K Y kuadrat. Nah, ini bisa digabungin, maka EK sama dengan setengah K dalam kurung A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, ini udah jadi hasil EK-nya. Yang ketiga, di sini ada energi mekanik. EM itu kan sama dengan EP ditambah EK ya. Berarti tinggal dimasukin yang tadi, EP itu setengah KY kuadrat, sedangkan EK itu setengah KA kuadrat dikurang setengah KY kuadrat. Ada yang sama kan di sini ya. Ini depan sama belakang, yang satu positif satu negatif berarti hilang. Maka di sini EM itu sama dengan setengah KA kuadrat.
Oke, kira-kira seperti itu untuk periode, frekuensi, dan energi pada getaran atau gerak harmonik sederhana. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal pertama, pada saat simpangannya setengah amplitudo energi kinetiknya. Jadi soal ini yang diketahui itu simpangannya itu Y sama dengan setengah dari amplitudo, yaitu setengah A. Lalu yang ditanya energi kinetik. Tadi nyari energi kinetik itu sama dengan setengah K lalu A kuadrat dikurang Y kuadrat gitu ya. Nah, Y-nya ini diganti jadi setengah A gitu. Berarti ini jadinya setengah K dalam kurung A kuadrat dikurang setengah A ini dikuadratin berarti jadi 1/4 A kuadrat ya. Nah, 1 dikurang 1/4 kan 3/4 tuh. Berarti setengah K dikali 3/4 A kuadrat ya kan. Berarti ini jadinya 3/8 KA kuadrat. Berarti jawabannya yang C. Contoh soal kedua, sebuah titik materi melakukan gerak harmonik sederhana dengan persamaan Y sama dengan A sin omega T. Pada saat energi kinetiknya sama dengan 3 kali energi potensialnya, simpangannya adalah. Jadi di soal ini yang diketahui itu kan EK, energi kinetiknya itu sama dengan 3 kali dari energi potensialnya gitu. Sedangkan yang ditanya adalah simpangannya berapa, Y-nya ini berapa. Untuk EK itu kan tadi setengah K dalam kurung kali A kuadrat dikurang Y kuadrat gitu ya. Nah, untuk EP-nya berarti 3 kali EP itu tadi setengah K Y kuadrat. Ini dikaliin pelangi dulu, berarti jadinya setengah KA kuadrat dikurang setengah KY kuadrat. Yang ruas kanan ini 3 dikali setengah, berarti jadinya 3/2 KY kuadrat. Nah, ini kan ada sama-sama Y nih, ini dipindahin ke kanan, jadi ditambah ya, 3/2 ditambah 1/2 berarti 4/2 ya. Setengah KA kuadrat sama dengan ditambah jadi 4/2 KY kuadrat. Nah, yang sama boleh dicoret. Ini pertama ada K sama ya, terus 2 juga sama boleh dicoret. Berarti jadinya A kuadrat itu sama dengan 4Y kuadrat. Nah, yang ditanyakan Y nih. Berarti kita bikin Y sama dengan Y kuadrat itu sama dengan 1/4 ya. Berarti 1/4 A kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadrat itu tinggal diakar gitu. Berarti Y jadinya akar dari 1/4 A kuadrat gitu. Nah, akar 4 itu kan 2, berarti Y-nya itu 1/2, sedangkan akar dari A kuadrat itu adalah A. Jadi Y-nya sama dengan setengah A. Jawabannya yang D. Contoh soal berikutnya, ketika simpangan dari sebuah pegas yang melakukan gerak harmonik sederhana adalah setengah amplitudonya, perbandingan energi kinetik dengan energi potensialnya adalah. Dari soal ini yang diketahui adalah simpangannya ya. Simpangannya itu setengah dari amplitudonya, berarti Y sama dengan setengah A. Dan yang ditanya adalah perbandingan energi kinetik dan energi potensial. Berarti dicari dulu masing-masing. EK tadi sama dengan setengah K dikali A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, Y-nya ini diganti jadi setengah A tapi dikuadratin berarti 1/4 ya. Jadinya ini setengah K dikali A kuadrat dikurang 1/4 A kuadrat. Nah, 1 dikurang 1/4 itu 3/4, berarti setengah K dikali 3/4 A kuadrat. Nah, ini jadinya 3/8 KA kuadrat. Itu untuk energi kinetik. Sedangkan untuk energi potensialnya, tadi EP itu sama dengan setengah KY kuadrat gitu ya. Y-nya dimasukin setengah A dikuadratin berarti jadi 1/4. Ini tinggal dikali setengah K dikali 1/4 A kuadrat. Nah, 1/4 kali 1/2 berarti EP-nya adalah 1/8 KA kuadrat. Dan sekarang tinggal dibandingin. Perbandingannya kan EK banding EP ya. Berarti EK banding EP itu sama dengan, ini kan belakangnya sama nih udah KA kuadrat. Tinggal bandingin angkanya, berarti 3/8 dibanding 1/8. 8-nya sama, coret berarti 3/1. Jadi jawabannya yang A. Sebuah benda yang masanya 100 gram bergetar dengan periode 1/5 detik dan amplitudo 2 cm, besar energi kinetiknya pada saat simpangan 1 cm adalah. Oke, di soal ini yang diketahui adalah masanya 100 gram ya.
dijadiin kilogram itu berarti 0,1 kilogram. Kemudian ada periode T-nya itu sama dengan 1/5 second. Lalu ada amplitudonya, amplitudo itu 2 cm dijadiin meter berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian ada simpangan Y-nya itu sama dengan 1 cm berarti 1 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan yang ditanya adalah energi kinetik. Dengan EK itu tadi sama dengan 1/2K dikali A kuadrat dikurang Y kuadrat, gitu kan ya. A-nya udah ada, Y-nya udah ada, nah K-nya ini yang belum. Tapi di sini ada periode, berarti kita pertama cari K-nya dulu pakai rumus periode. Oke, tadi periode itu T sama dengan 2pi akar M per K ya. Periode ini dimasukin di sini 1/5 itu sama dengan 2pi akar M-nya itu 0,1 kg per K. Kemudian ini dikuadratin ya supaya akarnya hilang. Ini berarti 1/25 gitu. Terus ini dikuadratin jadi 4 pi kuadrat ya kan, 2 kuadrat itu 4 pi kuadrat. Terus ini akarnya hilang dikali 0,1 per K. Kalau udah berarti ini tinggal dikali silang, ini ke sana K kali 1 itu K, ini 25 kali ke sana berarti K sama dengan 4 pi kuadrat dikali 0,1 dikali 25. Oke, ini 25 dikali 4 100 ya, 100 dikali 0,1 itu 10 berarti K-nya adalah 10 pi kuadrat. Satuan konstantanya adalah Newton per meter gitu ya. Tinggal dihitung energi kinetiknya. Berarti di sini lanjutin EK itu sama dengan setengah dikali K-nya masukin 10 pi kuadrat. Lalu A-nya itu 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin berarti jadi 4 kali 10 pangkat min 4 ya, dikurang ini juga dikuadratin 1 kuadrat 1 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Nah ini dikurang nih, 4 dikurang 1 itu 3. Nah ini juga dikali setengah kali 10 itu 5 pi kuadrat dikali 3 dikali 10 pangkat minus 4. Nah ini berarti jadinya 15 kali 10 pangkat min 4 ada pi kuadratnya gitu ya, Joule. Jadi EK-nya itu sama dengan, kan 15 nggak ada nih, ada 1,5, dia mundur ke sini 1 berarti 1,5 pi kuadrat dikali 10 pangkat minus 3 Joule. Nah, jadi jawabannya yang A ya. Oke, sekian video dari saya kali ini. Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar jika masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau suka sama videonya, silakan like dan share ke teman-temannya biar yang lain juga bisa belajar. Oke, semoga video ini bisa dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.